menjelaskan tentang clustering menggunakan quantum GIS. Pertama, kita ambil data dulu filenya. Ini kita drop ke GIS. Nah, lalu kita pilih satu saja, add layers, terus kita mau pilih kecamatan, provinsi atau apa. Di sini saya memilih kecamatan Nisa. Lalu kita memilih vector selection, terus extract by attribute. Lalu di sini kita memilih kecamatan, lalu value-nya itu Nisa. Kita runkan. Terus, nah ini Nissan. Jadi karena kita hanya memerlukan Nissan, jadi yang lainnya kita hapus saja. Klik kanan, remove layer. Oke. Nah, tinggal Nissan. Nah, ini bisa. Lalu di sel atribut ini klik kanan, export, save fitur as real shapefile. Kita di sini file name-nya itu kita pilih folder yang kita ambil data pertama tadi. Karena saya tadi taruhnya di UAS GIS, jadi kita ambil folder UAS GIS yang ini. Save sebagai namanya itu nih sum. Save. Oke kan. Lalu kita ke file yang ini semua kita zipkan. Compress tuh kode yang pertama itu digunakan untuk membuka dan melihat data peta wilayah desa. Dan untuk kode yang kedua ini itu bisa digunakan untuk menampilkan peta. Dan kode yang ketiga itu, kecamatan itu adalah data frame data wilayah yang sudah dimuat sebelumnya. Nah, desa itu adalah nama kolom yang berisi nama desa dari setiap entry-nya. Dan akan menghitung beberapa kali setiap nama desa itu muncul. Dan kode yang keempat. Nah, kode yang keempat ini digunakan untuk membaca dan menampilkan data penduduk dari file Excel yang UAS Excel sini. Nah, ini kalau di-run jadinya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan nama desa. Nah, ini juga akan menampilkan jumlah penduduk, jumlah kakak, dan perpindahan. Untuk kode yang ini, itu dia akan membaca data penduduk, mengambil kolom yang penting, normalisasi data, clustering dengan kami sebanyak 5 kelompok, dan menampilkan hasil visualisasinya. Kalau di run jadinya seperti ini. Nah, menampilkan jumlah penduduk, jumlah clusteringnya, dan hasil kami clusteringnya. Kemudian X kali. Nah, ini tujuannya itu agar nilai kedua kolom punya skala yang setara sehingga perhitungan cluster kami itu lebih akurat. Kalau di run seperti ini.
Terus penduduk heat digunakan untuk mengecek isi awal data penduduk termasuk data aslinya dan hasil klaster jika sudah ditambahkan. Nah, ini klasternya kan, Pak klaster. Nah, terus kode ini menggabungkan data peta wilayah yang SAMZIP ini dengan data penduduk yang luas Excel ini menjadi satu tabel kecamatan berdasarkan urutan baris lalu menentukan 5 baris pertama. Jika dilihat seperti ini. Nah. Terus yang terakhir ini dia akan membaca data penduduk yang di Excel ini, terus menormalisasi data yang ini dan melakukan pengelompokan atau clustering, lalu menggabungkan hasil cluster ke peta dan menampilkan peta cluster dengan warna berbeda untuk setiap kelompok. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, hasil akhirnya peta wilayah berwarna sesuai kelompok cluster disimpan juga dalam file hasil clustering di Jokson. Nah, di sini. Kemudian ini kan sudah, nah ini kita download ya di download. Setelah download, kita akan ke file yang tadi nah kita kan lihat dulu hasil pembaruan yang tadi nih. Nah, ini dia kan. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke folder UAS tadi. Nah, yang ini UAS GIS. Nah, kita kopikan ke sini. Nah, ini kan ada hasil clusteringnya. Nah, kita kembali ke quantum GIS-nya. Kemudian di sini kita tekan layer, add vector layer. Nah, di sini kita ambil yang di-download tadi. Terus lagi mana lagi filenya. Nah, yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Open. Lalu kita add. Terus close. Nah, ini kan udah ada berwarna nih. Nah, jadi kita klik di sini, klik kanan. Nah, kita edit. Nah, single simbol ini diganti menjadi kategori. Kemudian value-nya ini kita ganti menjadi cluster. Terus kita tekan class CV. Nah, munculkannya ini. Nah, terus kita apply. Nah, muncul kemudian. Nah, di sini kita akan nambahin Google Maps ini, kita taruh di bawah bisa. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, ini hasil clusteringnya, dimana yang mau itu yang paling banyak atau jumlah penduduk yang paling banyak atau jumlah kakak atau jumlah yang
biru itu merupakan klaster yang pertama, yang kuning itu merupakan klaster yang kedua, yang hijau merupakan klaster yang ketiga, dan yang ungu merupakan klaster yang keempat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.